Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan sampai ke pertemuan ke-12 di mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis, di mana pada pertemuan ini yang akan kita bahas itu tentang menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Sekali lagi tentang bagaimana kita menciptakan pesan sebuah kampanye, lalu kita akan pilih media promosi yang paling tepat, dari mana, kemana, dan seperti apa. Jadi yang akan dibahas di sini nanti bagaimana cara kita membuat atau menciptakan pesan ya, dimulai dari isinya sampai apa yang ingin kita sampaikan ya, baik itu manfaat utamanya atau juga manfaat tambahannya di dalam sebuah kampanye di manajemen pemasaran sosial ya. Lalu yang berikutnya juga membahas tentang pemilihan media promosi yang tepat sehingga usaha yang kita lakukan dapat optimal, dapat efektif ya, juga efisien dari segi biaya, dan optimalnya adalah apa yang kita kampanyekan diterima oleh banyak masyarakat atau sesuai dengan target yang kita inginkan. Baik saudara, untuk menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi ini, kalau di manajemen pemasaran komersil itu berarti adanya di bauran pemasaran yang keempat, yaitu bauran pemasaran promosi. Nah, seperti 3 minggu sebelumnya yang sudah kita pelajari, dimulai dari minggu yang setelah UTS itu kita mempelajari bagaimana kita merancang produk. Seperti yang kita ketahui bahwa produk di dalam pemasaran sosial ini adalah perubahan perilaku ya, yang semoga perubahan perilaku yang kita kampanyekan itu diadopsi oleh khalayak sasaran atau masyarakat yang kita berikan informasinya ya. Yang kedua, itu kalau pemasaran komersil berarti bauran pemasaran produk ya. Nah, yang minggu kedua setelah UTS kita belajar bagaimana supaya menekan biaya dari kampanye tersebut sehingga pengadopsian perilaku bisa lebih mudah untuk dipilih oleh masyarakat. Sehingga yang dikedepankan itu adalah sebanyak mungkin ya manfaat yang akan diterima, sehingga nanti penilaiannya adalah bahwa masyarakat akan memiliki nilai yang besar ya jikalau membandingkan perilaku yang baru dibandingkan dengan perilaku yang lama. Contohnya membuang sampah yang mulai diatur dari sejak lingkungan di rumah, begitu ya, sehingga pada saat di TPS sudah hasil pemilahan kita di rumah. Nah, itu biayanya ya, ada biaya psikologis, ada biaya moneter, ada biaya waktu, dan biaya tenaga ya, lalu dibandingkan dengan manfaatnya dan jadilah nilai ya bagi masyarakat. Oke. Di minggu ketiga setelah UTS kita mempelajari tentang bagaimana kita sebagai penyelenggara untuk ya atau berusaha memudahkan ya akses, sehingga akses yang akan dijangkau oleh masyarakat itu lebih cepat bisa digunakan, lebih mudah bisa diaksesnya, sehingga semakin setuju dengan pengadopsian perilaku yang baru karena tadi manfaatnya punya manfaat yang besar dibanding perilaku yang lama, dan biayanya lebih kecil dibanding biaya yang dari perilaku yang lama ya. Sehingga kalau contohnya misalkan perihal perilaku membuang sampah sembarangan, maka kemudahan aksesnya harus ada manajemen atau pengelolaan ya pembuangan sampah yang baik di
sekitar kompleksnya. Ya, apakah dibuatkan petugas khusus, ya, dibuatkan jadwal untuk mengambil sampah di hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu. Kemudian TPS-nya juga kita ditempatkan di tempat yang strategis, ya, bukan berarti di tempat yang publik, orang terlihat, orang bisa melihat semuanya, tetapi di tempat strategis yang jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga biaya tenaga, biaya waktu, biaya moneter itu bisa dikurangi, ya, penggunaannya oleh masyarakat. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke bauran pemasaran yang keempat kalau di komersil, yaitu soal promosi atau promotion, ya. Nah, di dalam promosi erat kaitannya bagaimana kita bisa menciptakan pesan dan juga bagaimana kita bisa memilih media promosi sehingga promosi ini menjadi optimal tadi, ya. Pesan yang disampaikannya sesuai, ya, sesuai dengan apa? Tentu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari halayak sasaran. Nanti akan ada tips dan triknya bagaimana sebuah pesan itu lebih optimal, ya, jikalau posisinya atau kondisinya itu adalah perilaku yang mengharuskan kita melakukan itu, gitu ya. Tujuannya adalah untuk tujuan kebersamaan. Nah, itu ada nanti tipsnya, ya, bagaimana membuat pesan yang seperti itu. Lalu ada juga tujuan tujuan dari perilakunya itu untuk memuaskan diri sendiri. Jadi setelah melakukan hal itu, ya, perilaku baru, kita puas dengan diri sendiri, kita bangga dengan diri sendiri, karena diri kita sudah memberikan manfaat kepada lingkungan atau manfaat kepada orang lain, begitu ya, atau makhluk hidup yang lain. Nah, itu ada tips dan triknya juga. Oke, setelah kita menciptakan pesan yang baik untuk halayak sasaran kita yang sesuai, lalu kita akan menyeleksi media yang tepat. Termasuk menyeleksi media ini juga bagaimana kita membuat alur cerita dalam sebuah pesan, dalam sebuah kampanye, ya. Nah, alur cerita itu yang nanti akan dicontohkan bagaimana alur cerita untuk berkampanye tidak melakukan merokok dari usia yang berpotensi untuk merokok, ya, untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas kalau di Indonesia. Kita langsung saja masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kemampuan akhir yang diharapkan untuk di pertemuan ini seperti biasa ada 4. Yang pertama adalah kita bisa mereminding, ya, mengingat kembali konsep yang sudah Bapak jelaskan, contoh yang sudah diberikan, ya, dan kemudian teori-teori yang sudah diungkapkan, diingat kembali. Kemudian yang keduanya adalah bisa memahami. Memahami artinya lebih dari mengingat, artinya bisa mengungkapkan kembali dengan gaya bahasa sendiri. Itulah yang disebut pemahaman, ya. Tentu pemahaman tentang apa? Ya, tentu pemahaman tentang konsep, teori, dan contohnya. Nah, yang ketiga, diharapkan saudara bisa menggunakan konsep ini sebagai pedoman kerja nanti, ya, atau yang sekarang sudah ada di organisasi atau yang sekarang sambil bekerja. Oke. Lalu yang keempat, untuk bisa menganalisis, ya, menganalisis atau mengidentifikasi hubungan antar konsep. Oke, hubungan antar konsep yang akan dibahas di pertemuan ini adalah tentu tentang promosi, ya, tentang promosi, dan kemudian juga konsep tentang produknya atau produk pemasaran sosial itu adalah perilakunya. Nah, itu juga akan dibahas. Jadi bagaimana keterkaitan antara produk, ya, dibuat menjadi sebuah latar belakang untuk kita bisa mengidentifikasi dan memilih serta akhirnya membuat pesan, dan pesan itu kita akan pilih medianya lalu kita melakukan promosi, ya, berdasarkan dengan perilaku yang
kita harapkan itu dilakukan oleh masyarakat umum. Kita masuk pada pendahuluannya sekarang. Nah, kita mulai dari cerita kita sebagai manusia ya, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan manusia yang membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan kehadiran orang lain ya, karena kita bukan manusia yang bisa individual begitu ya. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, kemajuan zaman dan kemajuan teknologi berkembang juga, dan terkadang kemajuan teknologi ini banyak yang tidak sadar hingga akhirnya sudah banyak sistem informasi yang begitu canggih gitu ya. Kita bisa teleconference, kemudian kita bisa pesan makanan walaupun posisi kita ada di dalam gang yang begitu jauh dengan pengusahanya. Kemudian teknologi yang dimana kita bisa bekerja sama dengan tim kita hanya melalui online, melalui website, dan masih banyak lagi tentu ya. Dan bahkan katanya di tahun 2025 ya, handphone fisik sudah akan mulai berkurang. Mulai nanti akan diciptakan apa disebutnya ya, 3 dimensi begitu ya, 3 dimensi atau kayak sifatnya hologram seperti itu ya untuk handphone. Jadi kita bisa, handphone itu bisa sentuh melalui tangan kita sendiri atau ada di udara, lalu meeting juga bisa seperti itu ya, menggunakan sistem seperti itu ya. Nah, ini tentu perkembangan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri, bahkan tidak kita sadari di awal, hingga akhirnya kita kaget, wah sudah ada aplikasi yang seperti itu ya, saking canggihnya teknologi. Salah satunya adalah di industri media sosial. Ini media sosial itu kan banyak sekali jenisnya yang ada di negara kita ya, secara sah atau legal atau bisa digunakan. Seperti halnya contoh adalah WhatsApp, itu aplikasi yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari ya, baik itu urusan pribadi, keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah, kemudian belajar agama dan seterusnya menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp bisa menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif kalau untuk konteksnya yang negatif. Misalkan untuk konteks negatif itu kita video call atau telepon call yang bukan muhrimnya, yaitu tentu hal yang negatif. Selain WhatsApp, ada juga yang sebelumnya jauh kita kenal ya, sebelum WhatsApp ada kita kenal itu Facebook. Zaman Bapak dulu ada Friendster. Jadi semacam Facebook tapi bisa pakai back sound gitu ya. Nah, ada kemudian muncul Facebook, kemudian muncul Instagram, ada juga Twitter, ada juga YouTube, ada juga sekarang TikTok, ada juga sekarang snack apa gitu ya, yang aplikasi snack lucu-lucuan itu. Oke, TikTok tadi ya sudah, dan masih banyak lainnya ya, dimana sifatnya sebelum sifatnya ke karakteristiknya sama, fungsinya untuk menghubungkan satu orang dengan satu orang lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga bisa berkomunikasi dengan urusan apapun itu, baik positif atau negatif. Itu karakteristik dan fungsi utama dari media sosial ya, menjauhkan yang dekat. Tapi kadang-kadang dengan kita terlalu dekat dengan gadget, terlalu dekat dengan media sosial, yang jauh yang menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Tentu ini butuh kebijaksanaan diri kita ya. Ketika sudah kita bertemu dengan orang yang dekat dengan kita untuk berbisnis, untuk keluarga, maka alangkah baiknya gadget itu disimpan terlebih dahulu. Oke. Nah, ada ada kata beragam fungsi. Bapak menyampaikan di sini. Beragam fungsi artinya media sosial bisa menjadi hal yang negatif, bisa juga menjadi hal yang positif tadi ya. Tentu yang kita harapkan, dan Bapak sangat yakin, yang diharapkan juga oleh pencetus atau penciptanya itu adalah yang positif. Seperti halnya Facebook ya, di mana Facebook bisa melakukan
kita bisa mengoptimalkan bisnis kita. Karena dengan Facebook bisa membantu kita dalam hal pemasaran digital. Dengan Facebook kita bisa dibantu ya, promosinya itu langsung menyasar pada karakteristik demografi yang sesuai dengan target pasar kita, dan juga langsung menyasar pada geografi yang sesuai dengan pasar target kita atau target pasar kita. Begitu. Tapi yang terjadi, apakah tidak juga Facebook dibuat negatif? Bisa juga dibuat negatif ya. Misalkan kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya merugikan negara atau merugikan suatu kelompok, merugikan suatu orang atau perorangan atau orang tertentu atau kelompok tertentu, itu bisa saja ya Facebook. Sehingga beragam fungsi. Tergantung apa? Tergantung brainware-nya, tergantung siapa yang menggunakannya ya. Karena sistem sudah dibuat sudah sesuai dengan fiturnya ya. Alatnya, komputer, handphone, Android sudah ada dan akan menjalankan sesuai dengan fiturnya. Yang kemudian harus bertanggung jawab adalah kita sebagai orang yang menjalankannya. Apakah akan menjalankan fitur yang positif atau menjalankan fitur yang negatif. Nah, salah satunya aplikasi untuk bisa mempertemukan orang dengan orang itu adalah Tinder. Bapak yakin sebagian besar yang ada di kelas ini, ada di kelas MPON, sudah semester 7 lah ya, sudah pada dewasa, mengetahui apa itu Tinder. Ya mungkin ada yang tahu dari temen gitu ya, ada yang tahu dari iklan YouTube, ada yang tahu dari baca di postingan media sosial, atau ada yang tahu melalui artikel di sebuah website berita tertentu misalkan, atau portal tertentu, bahwa Tinder itu adalah aplikasi yang bisa mempertemukan antara manusia tentunya ya. Itu untuk tujuannya adalah mempertemukan orang yang sedang mencari pasangan atau mencari jodoh gitu ya. Tujuan utama ini tentunya hal yang positif ya, karena ada dua insan manusia yang mencari jodoh dengan salah satu jalan atau ikhtiarnya adalah melalui Tinder. Ya sama halnya kayak melalui kajian atau pengajian, melakukan kajian bareng-bareng, ketemu di pengajian, yang satu dikenalkan ustazahnya, yang satu dikenalkan ustadznya, dikenalkan sama-sama bawa proposal, apa itu namanya ya, jadi dipertemukan, dikenalkan begitu ya, nama saya ini, lalu kenalan, Anda siapa, nama saya Uhti ini, saya Akhi ini, nah begitu ya. Ini juga sama Tinder, kita daftar, kita mengisi biodata, nanti biodata kita bisa dilihat ya. Kita sebagai member bisa mengupgrade fitur kita sebagai member. Jadi ada yang kalau Bapak baca di artikelnya itu kalau kita upgrade membership kita, maka kita unlimited like or dislike orang lain ya. Lalu kemudian kita bisa mencari tahu berapa orang yang suka terhadap kita. Nah, Bapak jujur belum pernah mencoba Tinder, tetapi Bapak tahu dari artikel yang ada di buku diktat. Ini sempat diteliti oleh salah satu universitas di Indonesia mengenai hal penggunaan Tinder berkaitan dengan pemasaran sosial juga. Kenapa ini unik untuk diteliti? Karena ada dua persepsi atau ya munculnya ragam fungsinya gitu. Jadi fungsinya bukan hanya saja fenomenanya ya yang terjadi di lapangan, bukan saja hanya digunakan oleh pencarian jodoh saja untuk saling kenalan, ketemuan, suka, minat, ketemuan dan saling berkenalan setelah bertemu. Tapi ternyata bisa juga ya dengan memasang status dengan kalimat tertentu yang dimana status itu mencirikan bahwa orang itu hanya ingin menikmati pacaran sesaat saja. Nah itu hal yang membuat negatif dari Tindernya, sehingga orang-orang yang menggunakannya untuk tujuan tersebut, untuk tujuan yang hanya mencari orang yang
saling suka menyukai satu malam saja, nah itu yang kemudian menjadi berbahaya ya. Itu yang harus kita yakini, itu tidak boleh kita lakukan. Karena kalau di dalam umat muslim, zina itu boro-boro untuk kita bisa lakukan, bahkan mendekatinya saja kita sudah tidak boleh, kita sudah mendapatkan dosa. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan di dalam umat muslim itu dengan niatnya pun sudah dinilai kebaikan, apalagi kalau sudah melakukan kebaikan. Bangun pagi ingin sholat duha, ingin bersedekah, tapi karena kesibukan tertentu jadi lupa sholat duhanya, jadi lupa bawa uangnya, sehingga aja tidak melakukan infak juga. Tapi sudah ada niat kebaikan, itu akan dinilai kebaikan juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun kalau untuk maksiat, boro-boro tadi untuk dilakukan, didekati saja itu sudah ditulis. Didekati saja sudah tidak boleh, begitu ya. Oke, apalagi bagi yang sudah berumah tangga. Wah, itu darah bagi suami yang mendekati maksiat dan melakukan maksiat, itu darahnya haram baginya. Itu pesan moral dalam perkuliahan di pertemuan ini ya. Oke, di awal-awal. Baik, itu dia munculnya beragam fungsi dari Tinder ya, adanya tanggapan positif dan tanggapan negatif ya, dan ini yang kemudian diteliti ya oleh peneliti di satu universitas. Lebih banyak positifnya, lebih banyak negatifnya, dan ini serunya kualitatif. Yang positifnya ditanya seperti apa, yang kualitatifnya juga ditanya seperti apa yang negatifnya ya, sehingga hasilnya sangat sangat bagus sekali ya. Jadi persepsi orang setiap responden itu tergambar. Yang positif ya karena memang betul tujuannya untuk mencari jodoh dengan keterbatasan ya, usia sudah ada yang mencapai 30 katanya ya, 40 belum juga mendapatkan, padahal secara harta sudah ada, secara kemampuan kedewasaan juga sudah ada, dan secara pekerjaan sudah siap bertanggung jawab begitu untuk menafkahi lahir dan batin, tapi belum saja juga dipertemukan. Dan itu berbagai agama ya, ada yang agamanya muslim, ada yang non muslim gitu, karena ini kualitatif jadi bisa sedalam itu hasil penelitiannya. Oke. Nah, apakah yang salah di dalam stigma yang ada? Apakah Tindernya yang salah atau orangnya yang salah? Tentu yang salah menjadi utama adalah orang yang menggunakannya. Tetapi sekaligus sebetulnya ada yang bisa dilakukan oleh Tinder juga, yaitu untuk mengclearkan ya, untuk mengklarifikasi. Kalau sekarang zamannya mengklarifikasi ya. Di YouTube banyak orang yang mengklarifikasi. Mengklarifikasi apa? Mengklarifikasi fungsi utama dari Tinder tersebut. Sehingga Tinder itu memang digunakan untuk hal yang positif, yaitu untuk orang-orang yang ingin mencari pasangan hidup yang serius, begitu ya. Laki-laki dan perempuan, demikian. Nah, itu yang itu fenomena yang terjadi. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh Tinder ya setelah mengetahui harus membuat atau merubah stigma tadi? Nah, tentunya harus membuat campaign ya, informasi, klarifikasi yang disampaikan kepada halayak sasaran, disampaikan kepada pasarnya ya, target pasarnya, bahwa Tinder adalah aplikasi yang fungsinya atau Tinder ini dibuat untuk bisa mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk berjodoh gitu ya, untuk berkenalan dan kemudian menjalin hubungan untuk hal yang serius, untuk menikah begitu ya, secara sah hukum negaranya masing-masing ya, karena kan bukan hanya di Indonesia saja. Nah, berkaitan dengan pesan yang harus dibuat oleh Tinder, itu juga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti apa pesan yang baik, yang efektif, yang efisien, sehingga optimal pesannya dan sampai kepada halayak sasaran. Juga media apa yang cocok yang dipilih ya. Nah, ini berikutnya adalah apa yang akan disampaikan. Menurut Siegel dan Donner mendeskripsikan bahwa pembuatan pesan itu sebagai seni yang kompleks. Artinya
Untuk merancang sebuah pesan yang baik itu tidak ada teori tok begitu bahwa A sampai Z harus seperti itu dilakukan dan nanti hasilnya baik. Kalau tidak kayak gitu hasilnya buruk. Tidak ada seperti itu karena bukan bukan 100% murni science, tapi art, seni ya. Bisa jadi bagaimana orang menyampaikan tidak boleh merokok tapi dengan dibuat drama. Tidak boleh merokok tapi dibuat puisi. Tidak boleh merokok tapi dibuat musik beatbox gitu ya. Bukan beatbox, musik rap maksudnya dengan beatbox, featuring beatbox gitu ya. Atau juga menyampaikan dilarang merokok dengan dibuat gambaran khusus ya, dibuat drama seperti itu ya, cerita pendek sehingga bisa menggambarkan konsekuensi dari merokok, biaya dari merokok, dan apa aja manfaat kecil dari merokok begitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan seni. Setiap orang hasilnya pasti berbeda, persepsinya karena juga berbeda. Ada yang suka A suka menurut orang pertama, tapi menurut orang kedua A itu nggak suka, nggak bagus, nggak seleranya dia. Seni itu ya, selera, soal selera. Jadi butuh tingkat kreativitas yang tinggi, inovatif yang tinggi di dalam membuat atau merancang sebuah pesan, apalagi pesan organisasi non bisnis soal ngerubah perilaku, bukan hanya ngebujuk kamu beli produk saya, enggak kayak gitu ya. Nah, berikutnya, halayak sasaran memahami sebuah pesan berdasarkan kombinasi dari strategi komunikasi. Jadi orang atau halayak sasaran memahami pesan itu atau menerima pesan itu karena adanya kombinasi dari strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini terdiri dari materi pesannya, sekali lagi materi pesannya, dan yang kedua adalah proses pengiriman pesannya, yakni melalui media tadi. Ya, jadi sekali lagi strateginya terdiri dari materi pesannya dan proses pengiriman pesannya. Berikutnya, pesan dalam iklan berisi apa yang akan disimpan dalam pikiran konsumen. Ini idealnya, bukan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Karena kalau kita menyampaikan di iklan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, nanti tidak akan sampai ke benak ya, tidak akan sama dengan persepsi pelanggan atau halayak sasaran. Jadi pesan itu harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran konsumen. Begitu. Apakah misalkan kalau berhenti merokok berarti dikaitkan dengan konsekuensi kesehatan, dikaitkan dengan kecintaan keluarga, dikaitkan dengan kecintaan diri sendiri, dikaitkan juga tambahannya dengan ekonomi dan seterusnya. Begitu ya. Jadi yang ada di dalam pikiran pelanggan atau yang ada di pikiran konsumen atau halayak sasaran, bukan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Karena kalau seperti itu tidak akan sampai nanti pesannya ya. Sehingga dengan demikian saudara, penting untuk mendesain pesan dengan baik dan memilih media dengan tepat. Oke. Berikutnya, materi iklan yang terdiri dari 1 hingga 2 halaman. Contohnya gambarnya seperti itu bisa ngebantu banget bagi pemasaran ya. Ngebantunya itu karena bisa menunjukkan manfaat dari kampanye perilaku yang ditawarkan. Karena konsepnya sudah jelas di dalam 1 atau 2 lembar kertas ya. Manfaat kampanyenya apa? Kemudian mendapatkan kepercayaan dari halayak sasaran. Ya karena tujuannya sudah jelas, kampanyenya juga jelas, sehingga mendapatkan kepercayaan dari halayak sasaran. Dan pesannya itu khas atau punya ciri tersendiri atau berbeda dengan pesan yang lain ya, sehingga 3 tujuan tadi bisa tercapai ya. Dengan perencanaan yang baik kita bisa berkampanye dengan baik, mendapatkan kepercayaan dengan baik, juga pesan kita memiliki
ciri khas. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Sekarang kita masuk. Apa saja isi dalam perencanaan pesan? Ada 7 isinya. Yang pertama adalah pesan utamanya. Pesan utama berarti kampanye yang akan disampaikan oleh penyelenggara terhadap halayak sasaran yang menjadi tujuan utama ya dari usaha atau kampanye tersebut. Oke, jadi pesan utama ini secara konsep artinya adalah pernyataan singkat yang merangkum pesan utama. Jadi ingin merubah perilaku apa? Perilaku A. Nah, mari masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku dari B menjadi A. Itu berarti pesan utamanya. Gitu hadirin, ya. Berikutnya target audience. Ini yang kedua. Merupakan atau berisi tentang target audiensnya yang tadi ya, halayak sasaran. Lalu terdapat informasi profil, ini minimalnya ada informasi profil demografis dan informasi profil geografis dari target audiens tersebut, sehingga kita bisa tahu kampanyenya ke negara mana saja, atau ke provinsi apa saja, atau ke kota apa saja, lalu ke siapa saja demografisnya, ke pekerja yang usia berapa, pekerjaannya seperti apa, psikografinya seperti apa, dan juga lifestyle-nya seperti apa, ya. Itu demografis. Jadi minimal target audience dalam perencanaan pasar kita harus tahu minimal geografisnya di mana dan demografisnya seperti apa, ya. Berikutnya adalah tujuan komunikasi. Ini adalah menjelaskan apa yang halayak sasaran ketahui, artinya yang ada dalam pikirannya. Lalu apa yang halayak sasaran percayai, yang kemudian dirasakan dalam perasaannya, dan apa yang halayak lakukan ya berdasarkan paparan komunikasi. Ini harus jelas ya. Jadi knowledge-nya apa, kemudian trust-nya apa, dan doing-nya seperti apa. Berikutnya perencanaan pesan. Komponen keempat adalah manfaat yang dijanjikan sama kita. Tentu ini adalah manfaat utama yang diharapkan oleh audiens dari atau hasil mengadopsi perilaku yang baru ya, yang diidentifikasi sebagai produk inti yang memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dibanding produk atau perilaku yang lama. Nah, berikutnya dukungan untuk dijanjikan. Nah, kalau dukungan ini bedanya bagian yang mengacu pada daftar singkat manfaat namun tambahannya ya, dan sorotan dari produk, harga, juga strategi tempat yang ditetapkan sebelumnya. Jadi ini manfaat tambahannya. Yang keenam, pembukaannya. Ini berarti di mana halayak sasaran akan mendapatkan informasi itu ya. Ini ditulis, bagian ini akan berguna untuk memilih dan merencanakan saluran media. Apakah di radio atau di televisi atau di media cetak majalah, kalau masih ada mungkinnya tapi jarang sekarang, atau di sosial media, YouTube, podcast, dan seterusnya ya. Yang terakhir untuk perencanaan pesan adalah nomor 7, yaitu positioning dari campaign tersebut, istilahnya posisi ya, yakni menjelaskan cara yang diharapkan para target audiens untuk memikirkan dan merasakan tentang manfaat dari menjalankan perilaku yang baru dari persaingan atau perilaku yang lama ya, sehingga caranya bisa diketahui ya, untuk memperoleh atau mendapatkan predikat sudah berubah menjadi berperilaku yang baru itu yang seperti apa. Nah, itu di dalam posisi nanti ya. Seperti apa Pak contohnya? Nanti akan Bapak berikan ya. Nah, kayak gitu.
Setelah itu ya, jadi untuk membuat strategi pelaksanaan pesan yang baik ya, tujuan kita adalah mengembangkan komunikasi untuk dapat diperhatikan target audiens kita dan membujuk mereka untuk mengadopsi perilaku yang diinginkan. Ini kan tujuan kita dalam membuat campaign di dalam pemasaran sosial ya. Nah, berikutnya tugas kita setelah mengetahui tujuan itu adalah mempertimbangkan dan juga memilih dari berbagai elemen, gaya, nada, kata, dan format komunikasi yang sesuai dengan pasar potensi kita, yaitu masyarakat. Begitu ya. Masyarakat yang mana? Ya yang tadi, yang demografisnya sudah jelas, yang mana mau dituju, dan yang geografisnya juga yang ada di mana. Begitu. Sampai sini mudah-mudahan bisa difahami ya. Berikutnya adalah ringkasan kreatif untuk kampanye mencegah merokok di kalangan remaja. Ini contohnya. Pertama adalah pesan utamanya. Apa itu? Yakni jangan mulai merokok. Kenapa istilahnya mulai? Karena ini untuk kalangan remaja yang berpotensi untuk menjadi perokok aktif, yang sekarang itu belum menjadi perokok gitu ya, tapi punya potensi. Lalu seperti apa sasaran pemirsanya? Yaitu remaja sekolah menengah dan sekolah menengah atas yang saat ini tidak merokok. Jelas ya? Kemudian tujuan komunikasi. Mengetahui kecanduan, mengetahui ya. Jadi ini pengetahuannya, knowledge-nya ya. Pertama, dia tahu bahwa kecanduan itu ada, nyata ya, dan mungkin terjadi. Lalu bagaimana untuk trust-nya, untuk dipercayai? Halayak sasaran harus mempercayai bahwa dengan merokok akan adanya penyakit yang berhubungan dengan itu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Menolak untuk mencoba merokok ya, karena efeknya luar biasa kalau sudah merokok ya. Susah untuk berhenti, susah, butuh waktu, butuh effort, dan butuh doa tentunya ya. Itu yang paling penting. Nah, ini lanjutannya. Manfaat untuk dijanjikan. Anda akan memiliki usia yang lebih panjang ya. Ingat, ini manfaat yang dijanjikan. Manfaat inti dari campaign tersebut. Saudara akan memiliki usia yang lebih panjang. Karena yang merokok itu jantungnya, paru-parunya tidak sehat ya. Secara logik pasti akan lebih umurnya panjang, yang lebih sehat, tidak terkontaminasi dengan asap. Di luar itu ya ada sesuatu hal zat yang kita tidak bisa jangkau, kuasa Tuhan ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat ada juga, yang sehat mati duluan karena ya dibanding yang sakit. Ya karena memang sudah ajalnya aja, udah takdirnya itu ya. Cuman yang bisa kita lakukan ya, kan kalau dalam umat muslim juga, dalam umat Islam, takdir itu ada yang bisa kita rubah ya. Ada takdir yang dirubah, ada yang takdir tidak bisa dirubah. Nah, takdir yang dirubah itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang, menyampaikan ya, berfirman bahwa aku bersama prasangka umatku ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu juga yang akan terjadi. Makanya sering ada banyak orang bilang, atau orang tua dulu kita bilang, jangan sembarangan mikir yang aneh-aneh, bisik kejadian gitu ya. Jangan suka suuzon sama orang, bisik kejadian. Apalagi jangan suuzon sama Allah SWT, karena bisa jadi kejadian gitu ya. Aduh gak enak hati, jangan diomongin gak enak hatinya ya, istighfar saja. Aduh jadi gak enak nih perasaan, jangan diomongin, istighfar saja ya gitu. Oke, kembali ke topik ya, kecanduan tembakau. Oke, yang tidak merokok tentunya akan lebih sehat, lebih bahagia dan lebih panjang usianya, dan bebas dari kecanduan tembakau atau rokok. Yang real banget itu adalah yang keempat ini, kecanduan. Karena feel dari ngerokok itu ya feelnya yang dapat gitu ya. Ngerokok itu jadi enak kalau dapat rokok yang sesuai dengan yang biasa kita pakai.
Ngerokok itu jadi enak kalau kita ada temennya. Ngerokok itu jadi enak kalau kita pada saat merokok itu di posisi yang kebiasaan kita, misalkan setelah makan atau sambil ngopi atau sambil nongkrong. Di kondisi itu, di mana kita melakukan kondisi itu, kalau kita tidak merokok, akan adanya muncul kecanduan. Aduh, pengen ngerokok. Jadi aja penyakit lagi ya. Ya bagi yang sudah terlanjur, apa boleh buat. Yakini saja bahwa Tuhan kita pasti minta pertanggungjawaban kepada kita. Digunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Apakah dijaga dengan baik atau tidak? Salah satunya adalah tubuh kita, paru-paru kita. Apakah sudah dijaga dengan baik atau tidak? Begitu ya. Oke, lanjut ke topik. Nah, lalu apa support to promise-nya? Yang pertama, digambarkan kisah nyata dari orang-orang nyata yang mulai merokok di usia muda. Kisah kehilangan pribadi tentang kematian anggota keluarga atau tentang hidup dengan atau sekarat karena penyakit terkait dengan merokok, karena jantung misalkan begitu ya. Kemudian visual grafis yang menggambarkan adanya kenyataan itu terjadi, memang betul. Kemudian itu mengejutkan kejadiannya dan konsekuensinya itu real, ada gitu ya, yaitu penyakit dalam tubuh. Itu saudara. Bagaimana pembukaannya? Nah, pembukaannya kita bisa mendengar atau khalayak kesaran bisa mendengar melalui radio. Bisa mendapatkan informasi menonton lewat televisi atau mendapatkan informasi dari internet, dari kita seluncuran di internet ya, atau word of mouth ya, berbicara dengan teman. Oke, saling berdiskusi dan akhirnya dapat informasi itu. Bagaimana penentuan posisi untuk campaign janganlah merokok di usia janganlah merokok di kalangan remaja ya. Ini ya, posisinya adalah orang yang merokok mempertaruhkan kesehatan mereka dan melukai keluarga dan teman pada masa depan mereka dengan segala konsekuensinya. Artinya apa? Orang tua kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita itu pasti sedih kalau kehilangan kita karena Tuhan memanggil kita ya meninggal dunia yang disebabkan oleh merokok penyakitnya saudara. Jadi itu yang dimaksud penentuan posisi dalam kampanye jangan merokok di usia remaja ya, karena konsekuensinya ada real penyakit dan itu ada kecanduannya dan itu butuh effort yang tinggi ya. So kalau kayak gitu, jadi ada istilahnya elemen rasional, ada emosional, ada moral, dan nonverbal, itu di mix and match ya di dalam sebuah pesan, sehingga pesan itu mengandung elemen rasional, memiliki sifat yang membawa emosional yang membacanya, ada kandungan moralnya, dan bisa disampaikan dengan nonverbal, dengan tulisan ya. Penjelasannya seperti itu. Lalu ini ada kalimat, elemen rasional berfungsi pada penyampaian informasi dan fakta yang secara langsung. Contohnya misalkan jangan buang sampah sembarangan. Tulisannya ada di taman. Dan di taman itu ada tong sampahnya. Itu fakta secara langsung. Dilarang, ada fasilitasnya, lalu gunakan fasilitasnya. Jadi perubahan perilakunya atau membuang sampah karena dititah ya oleh aturan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh diri sendiri dan orang-orang di sekitar karena jadi tidak ada sampah begitu ya. Lalu elemen emosional ini berbeda dengan yang rasional karena yang emosional ini dirancang untuk menunjukkan perasaan yang negatif, tapi bisa juga dengan hal yang positif. Nah yang negatif itu yang seperti apa? Kita munculkan, kita kedepankan pesan dalam kampanye itu membuat kandungan-kandungan yang membuat orang itu takut atau bersalah atau malu kalau melakukan itu, sehingga hayu atuh jangan melakukan itu karena kamu nanti merasa takut salah dan merasa bersalah bahkan, atau kamu malu dengan orang lain
jangan melakukan itu. Gitu, ya. Berikutnya yang positif, misalnya kita kaitkan dengan perasaan humor, cinta, kebanggaan atau kegembiraan, ya, yang akan memotivasi perilaku yang diinginkan. Nah, ini berkaitan dengan diri sendiri kita banget gitu ya. Misalkan sama konteksnya membuang sampah sembarangan, tapi dibikin humor bisa. Misalkan jangan kotori Cimahi dengan sampahmu, karena ya dibuat pantun jadi apalah gitu ya, atau dibuat puisi, karena kotor sampah di kota ini sama dengan kotornya kesalahan-kesalahan pada mantanmu gitu misalkan ya. Dibuat yang agak lebih casual lah, tidak terlalu formal ya. Humor, cinta, kebanggaan atau kegembiraan. Nah, kebanggaan juga bisa. Bersihkan kota Cimahi sebagaimana Anda bersihkan diri Anda sendiri. Wah, itu kan kebanggaan. Anda jadi buang sampah nggak sembarangan karena niatnya Anda nggak mau mengotori kota Cimahi. Seperti Anda tidak mau mengotori diri kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi, untuk elemen rasional, emosional, moral, dan non-verbal secara tulisan itu bisa ditunjukkan dengan perasaan negatif dan juga bisa ditunjukkan dengan perasaan yang positif. Ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa difahami. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana gaya ya atau jenis-jenis eksekusi pembuatan kampanye dalam sebuah pesan pemasaran sosial. Contohnya gini. Ini jenis gayanya sepotong kehidupan, ya. Nanti akan menggambarkan atau menunjukkan orang-orang yang tipikal dalam suasana normal. Contohnya, digambarkan seorang anak laki-laki dan saudara laki-lakinya yang remaja sedang duduk di kamar tidur mereka. Ya. Mereka berbicara tentang betapa mereka merindukan ayah mereka yang meninggal karena perokok atau merokok, dan betapa sedihnya ibu mereka ya karena kehilangan seorang suami dan meninggalkan 2 orang anak. Gitu ya. Itu untuk sepotong kehidupan contohnya. Lalu ada yang contoh lifestyle, menyoroti bagaimana produk sesuai dengan gaya hidup tertentu, sesuai dengan tidak produk dengan gaya hidupnya, ya. Yang udah gaya hidupnya ngotak banget, tentu pakai baju kaos yang kayak di Ria Busana mah kurang cocok gitu ya. Harusnya mungkin belinya di Uniqlo, di H&M gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kesesuaian antara produk dengan gaya hidup. Tapi itu di dunia komersil. Nah, sekarang bagaimana di dunia pemasaran sosial? Gambarnya seperti ini. Remaja ditampilkan di papan seluncur salju. Kemudian di papan luncuran itu dia merokok. Nah, kita lihat iklan tersebut membahas dampak merokok terhadap kemampuan atletiknya, menampilkan cuplikan penyumbatan arteri, sehingga atlet yang merokok tidak bisa tampil karena ya tidak sehat, gitu ya. Berikutnya ada suasana hati atau citra. Ini cukup agak sulit ya, karena membangun suasana hati, membangun citra itu butuh kita hal-hal yang lain ya, hal-hal keyakinan, misal seperti keyakinan agama seperti itu. Nah, suasana hati atau citra itu ya tujuannya adalah membangun suasana hati atau citra yang kuat. Seorang wanita ditampilkan merokok dari lubang lehernya. Ini di leher yang normal dibuat lubang. Tentang bagaimana dia mulai merokok pada usia 10 tahun, tetapi berpikir dia akan dapat berhenti. Nyatanya tidak. Dan betapa bersyukurnya, alhamdulillah Bapak bisa berhenti ya. Karena ya memang dari awalnya bukan perokok, jadi merokok itu di usia kurang lebih di 26 tahun sampai sekarang 29 tahun. Jadi 3 tahun. 6, 7, 8, 4 tahun lah ya. 4 mau ke 5 tahun tuh.
merokok selama 5 tahun, paru-paru dicekokin aja ya, jantung dicekokin sama asap-asap yang tidak baik, yang itu kemudian menjadi Bapak berpikir bahwa suatu saat Allah pasti akan hisab. Ya, bagaimana kita bisa menjawab hisabnya Allah kalau kita gunakan apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan, digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah itu ya, yang kemudian menjadi berpikir, oh ya, saya ingin hisaban saya itu menjadi hal yang bagus, yang membawa kebaikan, yang timbangan kanan lebih berat daripada timbangan kiri, timbangan kebaikan lebih berat daripada timbangan keburukan, kejahatan, disengaja yang maupun juga tidak disengaja, diketahui dan maupun juga tidak diketahui. Nah mudah-mudahan seperti itu ya. Oke. Lalu berikutnya suasana hati itu sudah. Kemudian musikal. Bagaimana menggunakan lagu atau pertunjukan musik untuk menyampaikan pesan. Pesannya sama tadi soal dilarang merokok ya. Lagu rap menyoroti jenis racun yang ditemukan dalam kelompok. Kalau di buku diktatnya saudara nanti bisa baca sendiri seperti apa liriknya ya. Berikutnya, ini keahlian teknis ya, menggunakan pakar di perusahaan atau industri. Sebuah tayangan televisi menampilkan seorang dokter yang memperlihatkan paru-paru. Dokter loh ya, dan dokter itu adalah pakar di perusahaan, berarti ini perusahaan farmasi ya. Memperlihatkan paru-paru. Satu paru-paru yang merokok, satu lagi paru-paru yang bukan perokok, tapi mereka berdampingan. Dengan demikian bisa langsung diketahui yang tidak merokok jauh lebih bersih dibanding yang merokok. Berikutnya, bukti ilmiah menyajikan statistik dan bukti. Statistik ditampilkan dalam iklan divisi televisi dan majalah yang menunjukkan jumlah remaja yang mulai merokok setiap hari. Berapa banyak dari mereka yang akan kecanduan dan berapa banyak dari mereka yang akan meninggalkan lebih awal akibat merokok. Itu saudara ya. Kesaksian atau dukungan menampilkan karakteristik yang sangat dapat dipercaya yang memiliki pengalaman dengan produk ya. Ini seorang gadis muda berbicara tentang betapa dia akan merindukan ibunya yang akan sekarat karena emfisema dan hanya bisa bernapas dengan menggunakan masker oksigen. Itu kesaksian yang atau kesaksian dukungan ya, real terjadi. Oke, berikutnya, so kalau kayak gitu, keputusan tambahan yang penting mengenai eksekusi yang terkait dengan nada misalnya, itu kita bisa memperlihatkan apakah pesannya itu serius atau ringan atau lugas gitu ya, di tengah-tengah. Oke. Lalu pilihan kata misalnya nama programnya apa, itu sebaiknya sudah ada. Kemudian business tag-nya juga disediakan dan salinan juga skrip. Dan formatnya misalkan penggunaan ilustrasi, koma data, tata letaknya di mana, grafisnya seperti apa dan warnanya apa gitu, ya. Berikut ini adalah prinsip dan teori pengambilan keputusan. Bagaimana merancang pesan yang pesan itu bisa dipilih ya, strategi pelaksanaannya. Yang pertama, ini ada beberapa tahap perubahan ya. Yang pertama tahap perubahan itu adalah perkontemplasi. Perkontemplasi itu berarti prakontemplasi ya. Adapun jenis pesan yang direkomendasikan adalah yang pertama, bahwa saudara sebagai manajer pemasaran sosial harus mampu meningkatkan pengetahuan dan harapan tentang konsekuensi baik atau buruk dari perilaku organisasi. Ya, jadi langsung ke lapangannya. Ya, kita melihat bagaimana konsekuensi yang baik atau buruk ya, dengan tanya-tanya atau dengan mengeksplor ya, nanti bisa terlihat ya. Lalu personalisasikan resikonya sehingga betul soal pesan ini khusus untuk diri saya sendiri. Nah, begitu ya. Maka harus dipersonalisasikan. Lihat dari karakteristik halnya kesarannya.
Yang berikutnya, tekankan manfaat dari perilaku baru dan dorong evaluasi ulang biaya dan manfaat atau ekspektasi hasil yang mencakup manfaat yang baru. Tahap berikutnya adalah kontemplasi ya. Nah, di dalam tahap yang kontemplasi ini bahwa manajer pemasaran patut untuk mendorong ya sehingga mendapatkan pengalaman dengan perilaku baru, misalnya dengan mencoba perilaku baru atau mencoba menahan diri dan perilaku yang beresiko. Berikutnya, terus mempromosikan ekspektasi baru akan ada konsekuensi positif dan perkuatan ekspektasi positif yang ada ya. Lalu pertimbangkan untuk memperdebatkan konsekuensi negatif yang diyakini diyakini umum, tetapi tidak benar, dan menyarankan agar untuk meminimalkan konsekuensi negatif yang bonafit. Nah, meskipun untuk menantang kerugian yang disarankan, maka melakukan inovasi lah ya dari penyelenggara ini ya untuk tingkat kemanjuran diri dengan mengidentifikasi bagaimana mengatasi hambatan perubahan secara efektif. Berikutnya tahapnya itu adalah persiapan. Dan dalam tahap ini kita harus mendorong orang untuk merestrukturisasi lingkungan mereka dan menginstruksikan mereka tentang cara melakukannya sehingga aksesnya disediakan dan dekat, kemudian juga diberi pelatihan bahwa cara penggunaannya mudah ya. Nah, outcome-nya sehingga petunjuk penting untuk mempraktikkan perilaku baru menjadi jelas dan didukung secara sosial. Lalu di dalam persiapan itu kita juga harus mendorong orang untuk mengidentifikasi dan merencanakan solusi untuk hambatan relevan yang paling mungkin mereka hadapi. Yang kesembilan, bantu orang mempertahankan motivasinya dengan mendorong mereka untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan menginstruksikan mereka tentang cara yang tepat untuk menekankan tujuan jangka pendek agar mereka terus maju ke tujuan jangka panjang ya. Dan terakhir, untuk yang persiapan ini, tingkatkan kemanjuran diri untuk mengatasi situasi tertentu dan hambatan lain yang mungkin dihadapi orang dalam upaya perubahan mereka. Berikutnya, modelkan penguatan sosial dari perilaku yang sesuai. Nah, bagaimana pada saat tindakan ini kita harus mendorong keterampilan untuk bisa memperbaiki, terutama yang akan kita bantu ya, kita hindari kekambuhan dan kemungkinan yang sakit-sakit. Maka yang sakit-sakit itu ditempatkan yang khusus ya, kekambuhan. Upaya produktif mengatasi kemunduran untuk mencegah kekambuhan sepenuhnya. Ya. Berikutnya, tingkatkan kemanjuran diri untuk menghadapi rintangan dan kemunduran baru dalam proses perubahan perilaku. Lalu mendorong orang untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri saat mereka membuat kemajuan, terutama saat menghadapi godaan, supaya tetap ada di jalurnya ya. Hal yang kesaran itu sesuai dengan ada di jalurnya, sesuai dengan tujuan yang dikampanyekan. Lalu buat secara eksplisit atau ulangi manfaat jangka panjang dari perubahan perilaku itu, sehingga untuk penggunaan perilaku yang baru ini ya bisa digunakan atau dilakukan untuk jangka panjang. Nah, yang pertama tadi ingin Bapak jelaskan lebih detail ya. Jadi maksudnya mendorong keterampilan untuk bisa memperbaiki, sehingga dengan adanya keterampilan memperbaiki ini ya, terutama yang akan membantu menghindari kekambuhan. Jadi adanya godaan dan kemudian kembali ke perilaku yang lama begitu ya maksudnya. Yang memungkinkan upaya produktif mengatasi kemunduran untuk mencegah kekambuhan sepenuhnya ya. Jadi harus adanya kesadaran untuk melakukan tindakan sendiri, bahwa adanya penilaian dalam persepsi penggunanya bahwa untuk kembali ke perilaku yang lama itu akan
memiliki nilai yang tidak jauh lebih berharga dibanding melakukan perubahan, ya. Berikutnya, mudah-mudahan sedikit lagi nih ya. Oke, komunikasi yang efektif menurut McKinsey dan Moore and Smith. McKinsey, Moore and Smith, ya, dan Smith. 1. Pastikan pesan Anda jelas, ya. Jelas itu jelas tujuannya, jelas juga apa yang dimaksud. Personalisasinya ke siapa, ya, dan konkret bisa dilakukan. Minta pesan Anda disampaikan oleh individu atau organisasi yang bisa dipercaya, yang kredibel dengan audiens yang ingin Anda jangkau. Berikutnya, komunikasi yang efektif itu bingkai pesan Anda untuk menunjukkan apa yang hilang dari individu tersebut dengan tindak tanduk ya, daripada apa yang diselamatkan dengan tindakan tersebut. Yang keempat, jika Anda menggunakan pesan yang mengancam, pastikan Anda memasangkannya dengan saran khusus mengenai tindakan apa yang dapat diceritakan seseorang. Yaitu adalah komunikasi yang efektif. Lanjutannya, lakukan komunikasi kita ya sebagai pemasaran sosial, terutama instruksi untuk perilaku yang diinginkan, ya, dan spesifik gitu, yang umum dan spesifik ya. Diinginkan sayang ke diri sendiri karena dengan melakukan perilaku baru itu akan mendapatkan manfaat untuk diri sendiri ya, sayang, dan spesifik begitu ya. Memudahkan orang untuk mengingat apa yang harusnya dilakukan dan bagaimana serta dan kapan melakukannya. Yang ketujuh, ini adalah ukuran lubang atau kesempatan ya yang akan mereka potong ke tenggorokan Anda jika akan terus merokok. Di lubang ya merupakan yang kesempatan terakhir dari Anda bisa merokok karena organ yang lain sudah kelainan karena akibat rokok yang di awal-awal ya. Ini adalah ukuran lubang yang akan mereka potong di tenggorokan Anda ya jika akan terus merokok. Harus dioperasi ya. Oke. Nah, berikutnya Kotler and Armstrong. Ada sebuah kalimat, pernyataan strategi pesan cenderung berupa garis besar manfaat ya dan titik pemosisian yang jelas dan lugas yang ingin ditekankan oleh pengiklan atau penyelenggara. Pengiklan atau penyelenggara selanjutnya harus mengembangkan konsep yang kreatif, kemudian hal yang menarik juga ya, yaitu idenya apa, ide besarnya apa ya. Tentu hal ini yang akan menghidupkan strategi pesan dengan cara yang berbeda dengan pesan yang lain ya, sehingga bisa mudah diingat gitu. Berikutnya adalah masalah yang harus dihindari saat mengembangkan strategi pesan ya. Saudara bisa baca sendiri, dimulai dari berfokus pada audiens yang sangat kecil, karena dengan demikian tangan kakinya ya dari audiens itu yang dari hal yang kesaran yang lain tidak tergerak untuk melakukan perilaku yang baru. Bukan hanya tangan dan kakinya saja, tetapi juga pikirannya gitu ya. Lalu masalah yang harus dihindari, menargetkan terlalu banyak atau terlalu beragam audiens sehingga confused, begitu, bingung. Memasukkan banyak tindakan, bikin bingung juga yang seperti ini ya. Berfokus pada manfaat jangka panjang daripada manfaat konsumen jangka pendek. Sebetulnya untuk jangka panjang harus kita pikirkan di awal itu betul, tapi untuk kita bisa melakukan secara terdesak waktu gitu ya, sehingga perilaku masyarakat harus segera dirubah, maka kita masih bisa menggunakan manfaat konsumen jangka pendek. Kemudian yang kelima, menarik nilai-nilai non-kritis daripada nilai-nilai yang inti kebebasan, sehingga ya tidak komprehensif begitu ya pesannya ya. Kemudian mendukung pesan dengan fakta-fakta saja tanpa mempertimbangkan daya tarik emosional yang akan lebih menarik dan jauh bermanfaat ya. Karena dengan daya tarik emosional itu
ya tentu akan membuat pesan ini sampai sesuai dengan faktanya ya terhadap para pendengar, terhadap para halayak kesaran. Yang ketujuh, menggunakan media massa untuk menyampaikan yang kompleks, jadi susah untuk bisa dicerna gitu ya, jadi liar gitu ya. Mengembangkan strategi untuk audiens yang berbeda dan terjadilah konflik atau pengiriman pesan yang campuran. Jadi manajemennya belum belum begitu baik dalam mengelola. Nah, di dalam membuat pesan, sebelum kita memilih media juga kita harus membuat pretesting ya, atau pretesting. Pretesting ini tujuan utamanya adalah untuk menilai kemampuan mereka dalam menyampaikan strategi dan tujuan yang dikembangkan. Jadi memang untuk Indonesia itu akan dikirimkan pretesting untuk menilai kemampuan mereka dalam menyampaikan strategi tujuan yang dikembangkan. Jadi kampanyenya disampaikan dulu. Misalkan kampanyenya tidak untuk merokok di usia remaja, maka itu akan diuji coba terlebih dahulu ya ke kelompok-kelompok tertentu, lalu dikirimlah pesan tersebut ya kepada kelompok yang sudah ditentukan tadi, apakah cocok atau tidak. Begitupun tanggapannya yang kemudian kita pilih, kita ambil. Selain itu juga membantu mengidentifikasi tanda bahaya kalau dari kampanye kita ada yang menyinggung sesuatu kelompok atau dilarang oleh hukum gitu ya. Kemudian dalam pretesting, teknik yang digunakan untuk pretesting biasanya bersifat yang kualitatif, sehingga pretesting ini hasilnya bisa sangat luas ya, persepsinya bisa sangat luas dan penilaian konsumen juga bisa sangat detail ya. Dan paling sering mencakup kelompok fokus atau wawancara pribadi dan jangkauan profesional materi untuk akurasi teknik dan keterbacaan. Maksudnya keterbacaan itu adalah ya penggambaran tentang apa yang diinginkan oleh konsumen itu ketebak sama kita gitu ya. Baik saudara, demikianlah materi hari ini tentang bagaimana menciptakan pesan, merancang pesan atau membuat pesan, termasuk tips-tipsnya tadi, dan juga bagaimana kita memilih media promosi ya. Apakah dimulainya itu sebagai pembukaannya akan di radio, akan di TV, di podcast, di media sosialnya, atau dengan cara yang lain. Baik saudara, dengan demikian berakhir pula pertemuan yang ke-12. Mohon maaf banyak kesalahan, kemudian banyak kekurangan yang Bapak sampaikan. Semoga dimaafkan dan semoga juga ilmunya bermanfaat dan semoga tidak puas sehingga lebih banyak belajar mandiri sendiri ya. Akhir kata, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.